Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rubia, nomor BP 2422021. Di video ini saya akan menjelaskan parameter waktu dan aliran dalam reaktor kimia. Baik, pada slide pertama ini kita akan membahas space time. Space time itu adalah waktu teoretis yang dibutuhkan aliran fluida untuk melewati reaktor berdasarkan volume reaktor dan laju alir volumetrik umpan. Nah, kegunaan utama space time ini untuk menentukan ukuran reaktor, membandingkan kinerja reaktor, sama menganalisis pengaruh laju alir. Nah, kapan space system ini digunakan? Yang pertama itu ada reaktor alir kontinu CSTR dan VFR, analisis steady state, sama perancangan awal reaktor. Yang kedua ada space velocity. Space velocity itu adalah kebalikan dari space time yang menyatakan seberapa cepat umpan dialirkan melewati reaktor dibandingkan dengan volume reaktor. Secara fisik, space velocity ini menunjukkan jumlah volume umpan yang diproses oleh satu volume reaktor dalam satu satuan waktu. Nah, ada kegunaan utama space velocity. Yang pertama itu untuk menentukan waktu kontak reaksi. Yang kedua, parameter kinerja reaktor katalitik, sama yang evaluasi konversi dan selektivitas. Nah, kapan space velocity digunakan? Untuk reaktor beroperasi secara kontinu. Reaksi melibatkan katalis padat sama sistem berada pada steady state. Yang ketiga ada resident time. Nah, resident time ini adalah waktu rata-rata yang benar-benar dihabiskan oleh suatu partikel fluida di dalam reaktor atau alat proses. Nah, kegunaan utama resident time ini untuk menilai performa aliran nyata, menganalisis konversi reaksi, sama mendeteksi masalah hidrodinamika. Kapan resistant time ini digunakan? Yang pertama, sistem alir kontinu ingin mengetahui perilaku aliran sebenarnya sama reaktor tidak ideal. Nah, di slide ini kita akan membahas rumus dasar. Nah, rumus dasar space time ini yaitu space time waktu sama dengan volume reaktor dibagi sama laju alir volumetrik umpannya. Nah, untuk rumus space velocity ini, space velocity sama dengan laju alir volumetrik umpan dibagi volume reaktor atau volume katalis sama dengan 1/T. Sebab itu resident time ini ada resident time sama dengan volume efektif reaktor dibagi sama laju alir volumetrik aktual. Selanjutnya, pada slide ini kita akan membahas kaitannya dengan reaktor CSTR dan PFR. Nah, space time pada CSTR itu kan seluruh isi reaktor tercampur sempurna, sehingga konsentrasi di dalam reaktor itu sama dengan konsentrasi keluaran. Laju reaksi dihitung dengan kondisi keluaran, sehingga hubungan space time dengan konversi seperti yang tertera ini rumusnya. Sebab itu, pada PFR, reaksi berlangsung sepanjang reaktor dan konsentrasi berubah terhadap posisi. Nah, hubungan space time-nya dengan konversinya seperti yang ditampilkan. Selanjutnya kita akan membahas makna angka atau interferensi nilai parameter. Yang pertama itu ada makna nilai space time. Nah, untuk interpretasi nilainya menunjukkan reaktan berada di reaktor dalam waktu singkat. Itu untuk reaksi belum berlangsung optimal sama konversi rendah. Sebab itu menunjukkan waktu tinggal prioritas lebih lama, peluang tumbukan meningkat, sama konversi reaksi meningkat. Nah, makna nilai space velocity itu untuk interpretasi nilainya itu umpan mengalir sangat cepat, itu waktu kontak singkat sama konversi menurun. Untuk space velocity rendah itu umpan mengalir lambat, waktu kontak lama, konversi meningkat.
Nah, di slide ini kita akan membahas makna nilai resident time. Nah, untuk interpretasi nilainya itu untuk resident times reaktan keluar sebelum reaksi berlangsung optimal, konversi rendah. Nilai resident times-nya itu reaktan memiliki waktu cukup untuk bereaksi, konversi meningkat. Di sini ada contoh soal reaktor CSTR. Nah, soalnya itu suatu reaksi cair A menjadi B berlangsung dalam reaktor CSTR pada kondisi steady state. Data operasi sebagai berikut. Nah, datanya itu diketahui laju alir volumetrik umpannya F0-nya itu 2 meter kubik per jam. Volume reaktornya 5 meter kubik. Konsentrasi awalnya itu 2 kmol per meter kubik. Nah, laju reaksi pada kondisi keluarannya itu 0,5 kmol per meter kubik jam. Nah, yang ditanya itu space time, space velocity, dan konversi reaksi. Pertama itu kita selesaikan space time-nya. Space time itu rumusnya space time sama dengan F per V0. Nah, jadinya hasilnya 2,5 jam. Nah, untuk space velocity-nya 1 per space time-nya tadi kan dapat, jadi 1 dibagi 2,5 hasilnya 0,4 jam min 1. Untuk konversi reaksi CSTR-nya itu persamaan desain CSTR-nya itu konversi reaksinya itu CA0 kali X bagi min RA, hasilnya itu konversinya itu 62,5%. Terakhir kita akan membahas reaktor VFR-nya itu. Nah, di sini ada contoh soalnya. Reaksi cair A menjadi B dengan kinetika orde 1 min RA sama dengan KCA. Dijalankan dalam reaktor VFR dengan data. Nah, yang diketahui itu K-nya itu 1 jam min 1, konsentrasi awalnya itu 1,5 kmol per meter kubik. Sebab itu FA0-nya 3 meter kubik per jam, sama volume reaktornya itu 6 meter kubik. Nah, sebab itu yang perintahnya itu tentukan space time-nya sama space velocity dan konversi reaksinya. Pertama itu kita akan menentukan space time-nya. Rumusnya itu space time sama dengan F dibagi VA0 sama dengan 6 bagi 3 hasilnya 2 jam. Nah, untuk space velocity-nya itu 1 dibagi sama space time-nya tadi tuh 0,5 jam min 1 jadinya hasilnya. Sebab itu konversi reaksinya itu rumusnya itu space time sama dengan 1 per kalen dikali 1 dibagi 1 dikurang X. Nah, hasilnya itu X1 sama dengan eksponen min 2 hasilnya 0,865. Nah, dipersenkan jadi 86,5%. Baik, sampai situ aja penjelasan yang saya dapat berikan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.